Penuntun praktikum, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Pak Riswanto, selamat pagi, calon guru hebat. Setelah mengamati komponen ekosistem darat dan perairan, hari ini kita akan menghubungkan data tersebut dalam sebuah konsep yang dinamis, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Lisa, wah menarik Pak, tujuannya berarti menentukan ketiganya dalam kedua ekosistem tersebut, ya? Pak Riswanto, tepat sekali Lisa. Tujuan kita adalah menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam ekosistem darat dan ekosistem perairan. Untuk alat dan bahan, kita hanya butuh alat tulis dan data pengamatan lingkungan sekitar yang sudah kita kumpulkan. Rio, siap Pak, data ekosistem darat dan perairan sudah ada di meja kami. Pak Riswanto, bagus, mari kita ke C. Cara kerja. Dimulai dari ekosistem darat. Langkah 1A. Perhatikan data pada tabel 2.2 atau tabel 2.4. Buatlah bagan rantai makanan pertama. Ingat, harus dimulai dari tumbuhan sebagai produsen pada urutan pertama. Lisa, kami akan pilih data ekosistem darat, produsen, rumput. Konsumen 1, belalang. Konsumen 2, katak. Rio, langkah 1B dan 1C meminta kita menentukan jenis hewan selanjutnya, karnivor, dan membuat beberapa bagan rantai makanan yang lain. Misalnya, rumput tanda hubung lebih besar dari tikus tanda hubung lebih besar dari ular, dan juga pohon tanda hubung lebih besar dari rusa tanda hubung lebih besar dari harimau. Pak Riswanto, penting untuk memastikan semua jenis organisme dalam data Anda sudah terwakili. Ini adalah pondasi sebelum kita melangkah ke konsep yang lebih luas. Pak Riswanto, setelah beberapa rantai makanan terbentuk langkah 1D, kita satukan interaksi mereka untuk membentuk jaring-jaring makanan. Lisa, artinya, satu jenis organisme bisa dimakan oleh lebih dari satu pemangsa, dan juga memakan lebih dari satu jenis mangsa. Ini menunjukkan kompleksitas alam. Rio, langkah 1E sudah selesai Pak. Bagan rantai dan jaring makanan darat sudah kami gambar di lembar kerja. Sekarang, 1F. Mengelompokkan komponen biotik ke dalam tingkat trofik dan mencatatnya di tabel 2.7. Pak Riswanto, ingat, tingkat trofik dimulai dari produsen, tingkat trofik I. Konsumen 1, tingkat trofik 2, dan seterusnya. Ini adalah langkah kunci menuju piramida ekologi. Pak Riswanto, dari data tingkat trofik itu, kini kita bisa membuat bagan 1 gram. Piramida ekologi di gambar 2.3. Bentuk piramida itu secara visual menunjukkan penurunan jumlah, biomasa, atau energi dari tingkat trofik bawah ke atas. Ini adalah representasi visual yang sangat kuat. Lisa, piramida ekologi darat sudah terisi Pak. Sekarang kita beralih ke 2. Ekosistem perairan. Langkah 2A sampai 2D sama, tapi menggunakan data dari tabel 2.6 ekosistem perairan, alga, ikan nila, DL. Pak Riswanto, iya, dan ingat, produsen di perairan seringkali berupa fitoplankton atau alga mikroskopis. Rantai makanan perairan sering disebut rantai makanan perumput. Rio, kami telah membuat jaring-jaring makanan perairan dan mengelompokkan biota perairan ke dalam tingkat trofik di tabel 2.8. Ini dia, 2D. Piramida ekologi perairan kami. Pak Riswanto, luar biasa. Perhatikan perbedaan antara kedua piramida. Piramida perairan, terutama piramida biomasa, terkadang terlihat terbalik. Mengapa? Lisa, langkah 2E adalah kesimpulan. Kesimpulan kami adalah, rantai makanan adalah jalur energi linier, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang menunjukkan aliran energi yang lebih kompleks, dan piramida ekologi adalah gambaran kuantitas, jumlah biomasa, energi, pada setiap tingkat trofik. Pak Riswanto, kesimpulan yang padat. Sekarang, mari kita renungkan pertanyaan D. Pertama, komponen apakah yang sama-sama terdapat pada ekosistem darat maupun ekosistem perairan? Jelaskan, Rio. Jawabannya adalah dekomposer, pengurai Pak. Mereka ada di darat dan di air, mengurai sisa-sisa makhluk hidup dari semua tingkat trofik, mengembalikan nutrisi ke produsen. Pak Riswanto, tepat sekali Rio. Dan pertanyaan kedua, pada ekosistem mana lebih banyak jenis komponen biotiknya? Mengapa demikian? Secara umum, ekosistem darat memiliki keanekaragaman biotik yang lebih tinggi, karena variasi suhu, cahaya, dan tanah yang lebih besar memungkinkan spesialisasi spesies. Anda semua telah berhasil menghubungkan pengamatan lapangan dengan konsep ekologi yang penting. Lisa dan Rio, terima kasih Pak.